Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga sehat selalu dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait penggunaan Microsoft Word, di mana pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang bagaimana cara membuat surat massal, di mana studi kasus yang diambil pada kesempatan kali ini yaitu membuat surat undangan perlombaan yang ditujukan dari Karang Taruna untuk warga setempat seperti itu. Nah, di sini juga saya sudah membuat soalnya, ya. Nah, seperti ini berarti ini adalah format surat yang nanti akan kita buat. Di sini ada kopnya, kemudian di sini ada kepala suratnya, di sini ada pembuka, isi, dan di sini juga ada tabel, dan di sini juga ada tanda tangan. Dan untuk pembuatannya di sini sudah ada ketentuan yang perlu dilakukan untuk membuat atau menyesuaikan penulisan suratnya seperti ini. Ya, nanti kita ikuti saja untuk tahap-tahapannya. Dan di mana di sini ada 5 undangan yang akan kita berikan surat tersebut. Nah, ini contohnya hanya 5, tapi ini akan bermanfaat ketika nanti untuk nama undangannya lebih dari 5 gitu ya. Bahkan mungkin ada sampai 100 atau sampai 1000 bahkan seperti itu ya. Dan nanti kita akan menggunakan teknik mail merge di sini, dimana teknik ini sangat familiar gitu ya buat kita semua ya. Maka dari itu kita akan bahas untuk teknik tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara untuk pembuatannya, simak dulu video ini sampai selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuka software Microsoft Word. Kita cari terlebih dahulu softwarenya. Nah, ini ada, tinggal diklik saja. Nah, di sini karena kita akan membuat dari awal, di sini ada blank dokumen, kita klik, dan nanti akan tampil area kerja seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita akan lakukan simpan file terlebih dahulu sebelum kita mulai bekerja. File, kemudian save ya, browse. Nah, saya sudah membuat file penyimpanannya. Di sini ada pelatihan, kemudian MS Word. Nah, kita beri nama untuk dokumennya itu pelatihan Microsoft Word. Seperti ini ya, pelatihan Microsoft Word. Tapi untuk sekali lagi untuk penamaan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di save saja. Nah, seperti ini ya, filenya sudah kita simpan, berarti selanjutnya kita sudah siap untuk bekerja gitu ya. Nah, baik, pertama-tama kita akan atur dulu page setup-nya, di mana untuk mengatur page setup di sini ada di menu layout, kemudian ini ada page setup. Nah, ada tanda panah ke bawah, kita klik di sini. Dan kita atur untuk posisi top, button left dan right-nya. Untuk top-nya itu kita atur menjadi 4. Untuk buttonnya kita atur jadi 2,5, untuk left-nya juga sama 2,5, untuk right-nya juga sama 2,5. Untuk top-nya 4, untuk buttonnya 2,5, untuk left-nya 2,5, dan untuk right-nya itu 2,5. Kalau sudah, kita oke saja. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti untuk pembuatan code suratnya itu kita akan tempatkan di area header-nya. Nah, seperti ini kita akan tampilkan juga untuk soalnya. Ini ya rekan, jadi ini untuk area kerja kita, dan ini untuk soalnya. Kita akan mulai membuat format suratnya sesuai dengan di soal. Untuk memasuki area header, kita cukup mendouble klik saja di area tersebut, di area atas ini ya rekan. Double klik seperti ini. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat code suratnya, di mana untuk Karang Taruna ini kita gunakan insert word art ya. Nah, diklik di sini, insert, kemudian word art. Nah, untuk tipenya silakan saja mau dipilih yang mana, disesuaikan dengan kebutuhan ya untuk tipenya gitu ya. Jadi misal saya akan memilih yang ini. Nah, terus kita aktifkan
Karang Taruna. Seperti ini. Simpan di sini. Nah, sudah. Untuk ukurannya ini 36 ya kalibri. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengetikkan ini. Kita enter dulu ke bawah, tarik ke atas. Ini ya sekretariat kantor setempat, ruang K, desa setempat, kecamatan setempat, kabupaten setempat. Jadi maksudnya untuk ini bisa disesuaikan nanti untuk nama daerah masing-masing. Kemudian kita buat perataan tengah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menginsert untuk logonya. Nah, ini logo Karang Taruna. Kita lakukan insert. Ya, insert picture ini ada di device karena kita akan mengambil dari komputer yang sudah kita sediakan untuk gambarnya. Di sini ada dokumen, kemudian pelatihan Microsoft Word. Ini ya kan, ini ada logo yang sudah disiapkan. Klik saja, kemudian insert. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan perkecil, disesuaikan untuk gambarnya atau logonya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan teknik penempatan ya. Nah, di sini ada fitur format, kemudian wrap text-nya itu kita pilih yang square ini. Baik, seperti ini. Nanti kita sesuaikan. Nah, ini bisa menggunakan teknik shift enter ya. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan kembali. Nah, untuk ukuran hurufnya kita tambah menjadi 12. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada garisnya seperti ini ya kan. Ya, jadi kita akan tambahkan insert, kemudian save. Nah, ini garis, diklik. Dari sini kita tarik ke ujung. Misalkan sampai sini. Nah, kemudian kita atur untuk warnanya, kita gunakan warna hitam, kemudian kita atur juga untuk besarannya seperti ini, misalkan ke 1/4 ya. Klik lagi nomor line. Nah, kita atur lagi ini yang mana, ini ya. Nah, seperti ini. Ada lagi yang ini ya, kompon tipenya kita pilih yang Dixtin. Oke. Kita close dulu. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat kod surat. Selanjutnya kita akan membuat isi suratnya. Tapi biar lebih mudah, kita akan ketik terlebih dahulu semuanya. Nanti setelah selesai kita akan atur untuk formatnya disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada soal. Nah, misalkan kita akan ketik terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk pembuatan tabel. Sini caranya, di sini ada insert, kemudian tabel.
Nah, untuk penentuannya kalau kita lihat di sini untuk kolomnya ada 4 dan untuk barisnya ada 6. Dan kemudian kita ketik lagi sesuaikan. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini kali ini kita akan menggunakan teknik ini dengan kita blok, kemudian home. Nah, di sini ada bullet ya, kita gunakan seperti ini, kemudian kita gunakan teknik di raise index. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu terlebih dahulu soalnya. Nah, ini hampir sama, jadi caranya kita blok saja, klik kanan copy, blok, kemudian klik kanan. Nah, ini banyak pilihannya, tapi yang kita pilih yang ini, override cell. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita paste ya. Nah, selanjutnya kita tinggal sesuaikan untuk biaya pendaftarannya. Untuk bola voli ini 75.000, 100.000 sama ya. Seperti ini. Bulu tangkis ini 100.000. Berarti untuk bulu tangkis untuk anak-anak 100.000, untuk ini 150.000. Nah, kalau untuk catur di sini hanya untuk dewasa saja. Ini 50.000. Nah, kemudian untuk yang kelima adalah juara umum. 1 ekor domba. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk pembuatan tabel sudah selesai. Kita lanjutkan lebih dahulu. Nah, seperti ini rekan-rekan, kita sudah membuat format suratnya. Nah, seperti ini sudah kita buat ya formatnya. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita akan melakukan editing untuk format ini sehingga sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, yang pertama kita akan menggunakan Ctrl A ya, kita blok dulu semua isi suratnya, kemudian kita tentukan untuk fontnya. Nah, kita buat di sini untuk fontnya itu Calibri. Nah, untuk ukurannya 12. Nah, seperti ini. Biar lebih mudah. Nah, pada umumnya untuk surat ini kita buat 1,5 spasi. Jadi karena itu paling banyak, ya kita set terlebih dahulu untuk spasinya. Berarti 1,5 spasi 1,5 ya, seperti itu. Klik. Nah, jangan lupa kita remove dulu remove space after paragrafnya. Nah, jika sudah, nah ini kita sudah set seperti ini. Selanjutnya kita set juga untuk perataannya. Kita menggunakan di sini justify. Nah, seperti ini ya. Kita sudah menggunakan ini, berarti selanjutnya kita akan mulai mengedit dari atas ya. Nah, pertama untuk nomor di sini kita tab. Nah, seperti ini. Ya, biar perataannya sama, kita untuk lampiran juga kita tab seperti ini, dan ini juga sama, kita menggunakan teknik tab. Nah, seperti ini hasilnya.
Nah, untuk kepala surat kita blok, kita buat dalam satu spasi saja. Nah, seperti ini. Kalau ini kita akan isi dengan teknik nanti main merge tersebut, gitu ya. Jadi kita biarkan saja seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita balik ke sini, ya kan. Nah, untuk paragraf yang pertama, ya, ini kita tab seperti ini. Ini juga paragraf kedua kita tab seperti ini. Dan untuk ini juga kita tab ini ya. Nah, ini juga kita tab biar posisinya sama seperti ini. Lalu ini juga kita tab. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk pengaturan tabel kita blok dulu untuk judul kepalanya. Kita buat center, kita tebalkan, kita beri warna juga ya. Nah, untuk warnanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, silakan seperti ini. Kemudian untuk ini kita buat perataan tengah, center. Ini kita kembali ke atas. Nah, sudah sesuai ya. Nah, cuman di sini karena tabel ini tidak cukup satu halaman, tapi ke halaman yang kedua, maka kita akan menggunakan teknik agar si kepala tabelnya ini, ya, judulnya ini, judul tabelnya ini akan muncul juga di halaman berikutnya. Nah, tekniknya seperti apa? Nah, kita blok terlebih dahulu untuk kepalanya seperti ini. Kemudian di sini ada layout. Nah, dari repeat header row, kita klik ini, ya, klik ini. Nah, hasilnya kita akan lihat di halaman berikutnya sudah ada kepala tabelnya, ya. Enter dulu ini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu teknik ketika tabel tersebut tidak cukup satu halaman, tapi terbagi menjadi dua halaman. Jadi kita perlu memberikan judul tabel terlebih dahulu, sehingga di halaman berikutnya terdapat judul tabelnya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini kita tab. Jadi kita tab ini. Nah, di sini kita blok seperti ini. Ini bisa tekniknya kita menggunakan tab juga. Tapi di sini kita akan pindahkan untuk lab indexnya di sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kata center seperti ini. Jadinya kalau mau ditebalkan boleh seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan tanda tangan, di mana tanda tangan ini umumnya sih dibuat manual, ya kan. Jadi kita print dulu untuk suratnya, nanti setelah itu kita berikan kepada ketua Karang Tarunanya, misalnya silakan di tanda tangan gitu ya, untuk semua undangan yang akan diberikan. Nah, tapi di sini kita akan membuat tanda tangan digital, di mana untuk pembuatannya di sini kita menggunakan insert, kemudian save ya. Nah, ini freeform di sini. Nah, untuk pembuatannya silakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya ya seperti ini ya. Nah, misalkan seperti itu. Memang agak susah untuk pembuatan tanda tangan digital, tapi langkah lebih baiknya kalau rekan sudah sesuai untuk pembuatan tanda tangannya, nanti bisa di-copy ya. Bisa di-copy agar tanda tangan yang rekan buat itu sesuai. Karena kalau kita membuat manual gitu, setiap pembuatan tanda tangan pasti ada perbedaan. Misalkan saya juga di sini ada perbedaan dengan tanda tangan yang tertera pada soal. Seperti itu ya. Nah, berarti ini formatnya sudah selesai. Berarti selanjutnya kita akan mulai nanti melakukan tahapan-tahapan untuk membuat surat masal. Karena di sini kita sudah berhasil membuat format suratnya. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi kita sudah berhasil membuat kerangka suratnya seperti ini.
Ya, selanjutnya kita akan mulai membuat surat masalnya dengan menggunakan tahapan-tahapan pembuatan myMerge gitu ya. Nah, di sini tahapannya ada di sini ya kan, di menu mailing, tapi sebelumnya kita akan sambil munculkan data yang nanti kita akan buat. Nah, ini ya, ini data yang ada di dalam soal, sehingga nanti kita akan menyesuaikan datanya dengan data yang kita inputkan gitu ya, sesuai dengan yang di soal. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tahapannya seperti apa? Dan di sini klik menu mailing, kemudian start myMerge. Kemudian di sini ada step by step myMerge widget, diklik. Nah, tahapannya itu seperti ini. Pertama akan muncul select dokumen tipe. Nah, kita akan membuat apa? Kita akan membuat surat, berarti pilih yang letter. Selanjutnya di sini ada next starting document. Nah, di sini untuk starting dokumennya, karena kita sudah membuat template-nya ini, berarti kita akan menggunakan template tersebut. Nah, di sini kita gunakan use the current document. Kemudian next, select recipient. Oke. Nah, karena kita belum menginputkan data-data untuk nama undangannya, berarti yang kita pilih adalah tipe list. Nah, di sini ada klik pilihan create. Nah, nanti akan muncul di sini new address list, di mana data-data yang ada pada soal kita akan ketikkan di sini. Nah, ini sudah ada template-nya seperti itu, tapi sebetulnya kita bisa juga menyesuaikan dengan apa namanya, seperti ini ya, nomor, nama undangan, dan nama dusun dengan melakukan customize column. Nah, seperti ini kita delete satu-satu, kemudian kita sesuaikan, atau kita juga bisa menggunakan template yang sudah ada namun kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan contoh, untuk di sini kan ada nomor, nah kita posisikan bahwa nomor itu kita masukkan di title. Nah, di sini itu tidak apa-apa, bisa, karena di sini kita hanya memposisikan bahwa nanti ketika penginputan fielnya itu disesuaikan saja. Ketika di sini nomor, berarti kita insert yang title, berarti title itu isinya adalah nomornya gitu. Kemudian untuk nama undangannya, nah ini kita masukkan di first name gitu ya, atau bisa juga membedakan, misalkan untuk ibunya di first name, untuk last name-nya itu ini misalkan namanya gitu ya, itu bisa seperti itu, atau bisa juga disatukan. Terus untuk nama dusunnya kita asumsikan di sini ada address lain satu, atau juga bisa juga di sini ada company name juga bisa seperti itu ya. Jadi intinya kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, misalkan saya di sini kita coba untuk nomornya kita masukkan ke title saja, misalkan 001. Kemudian tab untuk first name-nya misalkan ibu, di sininya last name-nya misalkan enar, company name-nya misalkan dusun kulon. Nah, ini kemudian new entry. Nah, kita masukkan data yang kedua, 02 ibu. Kalian kemudian new entry lagi 3 Nah, seperti ini hasilnya. Kita sudah menginputkan data yang ada di soal sebagai nama tamu undangan. Nah, kita sudah dimasukkan ke dalam new address list. Nah, nanti inilah yang akan kita sisipkan ke dalam format surat yang tadi. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, tinggal di OK saja. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan datanya itu, misalkan data undangan. Seperti ini. Ya, berarti nanti formatnya ini Microsoft Access, ya, MDB. Jadi kita simpan misalkan data
undangan. Kalau sudah tinggal di save saja. Nah, hasilnya seperti ini rekan-rekan. Ya, selanjutnya datanya sudah tersimpan di data undangan MDB. Jadi selanjutnya kita akan menyisipkan data tersebut ke dalam format surat masal yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita oke. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, untuk penyisipannya ada di mana? Nah, di sini. Di sini ada insert media field. Nah, nanti ini nih, ini adalah template yang sudah tersedia, cuman yang kita input ada di title, yaitu tadi nomor ya untuk first name, yaitu panggilan bapak ibu, kemudian last name itu namanya, kemudian company name itu adalah nama dusun. Kan misalkan contoh di sini untuk nomor kita blok seperti ini, atau bisa dihapus dulu. Ya. Kemudian insert, nah title, nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya di sini kita hapus dulu seperti ini. Nah, insert, kemudian first name, spasi, insert lagi, last name. Nah, seperti itu. Dan juga sama di mana dusunnya, berarti ada komponen name ya tadi. Nah, seperti ini. Inputannya, kemudian kita cari lagi di bawah. Dan yang belum kita sisipkan yaitu ini di sini ya, mengundang yang tadi untuk first name untuk bapak atau ibu, spasi nama orang yang bersangkutan. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah selesai ya semua. Jadi sekali lagi yang akan disisipkan itu cuman di atasnya untuk nomor ya, di sini untuk title, kemudian yang terhormatnya siapa ini juga bisa kita tebalkan ya untuk ya. Nah, ini first name dan last name. Kemudian ini untuk dusunnya di mana, company name-nya. Kemudian di sini ada ya mengundang penulisan panggilan dan nama lagi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, tahapan terakhir yaitu nih finish and merging. Ya, kita sebelum kita langsung print, kita lebih baik edit individual dokumen dulu ya, biar mengetahui hasilnya seperti apa. Tinggal diklik saja. Oke, Nah, hasilnya seperti ini kan. Ya, di sini ada yang pertama, di halaman pertama 001, Ibu Ena Dusun Kulon. Kita coba tarik ke bawah. Nah, ini nih, 02 Ibu Iim. Kemudian 003 Bapak Pepen. Kemudian selanjutnya 004 Bapak Entis. 005 Bapak Wawan. Nah, sudah selesai. Jadi sekali lagi ada 5 data yang sudah kita buatkan suratnya ini menjadi 10 halaman gitu ya. Karena surat masalnya 2, kemudian orangnya 5, berarti 2 kali 5 berarti 10. Jadi otomatis seperti itu. Berarti nanti akan lebih bermanfaat ketika jumlahnya itu banyak. Ketika misalkan nanti jumlahnya 50, 6 undangannya, berarti kita dengan mudah bisa membuat surat masal tersebut. Nah, selanjutnya kita tinggal disimpan saja surat tersebut. Kita simpan hasil pembuatan surat masalnya, dokumen ya, pelatihan Microsoft Word. Kita buat di sini surat masal atau surat undangan. Nah, seperti ini. Kemudian di save. Nah, seperti itu kurang lebihnya bagaimana tata cara pembuatan surat masal ya, sudah kita buat. Hasilnya dapat dilihat bersama. Seperti itu kurang lebihnya untuk caranya. Nah, mungkin itu sedikit tutorial bagaimana cara membuat surat masal ya dengan teknik main merge ya. Selamat belajar, silakan dicoba dan semoga bermanfaat.
Nah, mungkin itu yang bisa diberikan. Terima kasih. Saya akhiri saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.